Novel Cultivation Chat Group Chapter 117. Song Suhang menuju ke ruang istirahat untuk mencari Zhou Yaya. Di pintu dia bertemu dengan seorang dokter perempuan berkacamata. Dokter itu baru saja selesai bertugas dan kebetulan sedang menuju ruang istirahat. Melihat Song Suhang, dia melambaikan tangan. Halo, mahasiswa Song Suhang. Halo, Dr. Li. Song Suhang tersenyum malu-malu. Dia harus sedikit malu, kalau tidak tatapan Dr. Li ini akan lama-lama memberi tekanan. Di dalam ruang istirahat, Zhou Yaya sudah menyiapkan barang-barangnya. Dia melambaikan tangan, Suhang, kamu sudah datang. Ketika Song Suhang melihat senyumnya, dia justru merasa agak gelisah. Apakah Zhou Yaya belum melihat berita, paman menghajar pemuda satu pukulan? Tiketnya jam berapa? Sengaja dia mengalihkan topik. Tidak boleh sampai Zhou Yaya membahas soal, paman PK pemuda itu. Zhou Yaya mengeluarkan ponsel dan memeriksa tiket yang sudah dipesannya, menjawab, jam 3 sore. Kalau begitu, Kak Yaya, aku akan pergi ke pusat mengemudi untuk menandatangani sesuatu dulu siang nanti sebelum mengantarmu ke stasiun. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Song Suhang dengan tegas memutuskan untuk pergi. Tanpa menunggu jawaban Zhou Yaya, dia sudah menghilang tanpa jejak. Adek kecilmu ini sedang main apa? Dr. Li memandang Zhou Yaya dengan tatapan tak mengerti. Song Suhang datang terburu-buru, lalu pergi juga terburu-buru. Aku juga tidak tahu. Zhou Yaya juga bingung, lalu bertanya. Bagaimana denganmu? Sudah menangani pasien di ruang 570, blok 8B. Aku baru memberinya 2 suntikan bius lagi. Frekuensi kambuhnya semakin sering, dan efektivitas biusnya juga mulai berkurang. Dr. Li mengusap pelipisnya. Setiap kali melihat nona kecil itu dengan tekadnya yang kuat, dia tidak tega memikirkan bagaimana nona kecil itu semakin hari semakin mendekati kematian. Mengapa dia bisa menderita luka sedemikian parah? Dan juga, dalam waktu yang lama ini, mengapa tidak ada satupun keluarga nona kecil itu yang datang menjenguk? Song Suhang berkeliling di sekitar rumah sakit sebentar, lalu tiba-tiba berhenti. Dia melihat di kejauhan ada seorang paman berpakaian pekerja kantoran yang sedang bergegas menuju rumah sakit. Paman yang terlihat tertekan oleh tekanan hidup ini sangat familiar di matanya. Song Suhang menarik napas, dan tak bisa menahan diri untuk diam-diam memberi like pada selera buruk surga sebagai penghargaannya. Nasib sial, memang bandel sekali. Apa-apaan ini? Mengapa harus bertemu paman ini setiap hari? Sekarang dia punya dorongan untuk maju dan memberi satu pukulan pada si paman. Tapi sekaligus, dia takut akan ada rekaman ulang kejadian, paman PK pemuda, di rumah sakit. Kalau itu terjadi, dia benar-benar tidak akan bisa melanjutkan hidup. Ngomong-ngomong, terakhir kali aku melihat paman ini di rumah sakit, sepertinya dia sedang mencari seseorang. Mungkinkah dia punya saudara di rumah sakit? Song Suhang merasa hatinya bergetar. Mungkin ini kesempatan. Jika paman itu benar-benar punya saudara, mungkin dia bisa menjelaskan apa yang terjadi pada paman itu di depan saudaranya. Sekalipun paman itu benar-benar bodoh, pasti saudaranya tidak akan sama bodohnya kan? Lalu, dirinya sendiri pasti akan menyiapkan naskah 10.000 kata, dengan baik membiarkan ludahnya beterbangan saat mencaci si paman, dan membuatnya benar-benar memahami pentingnya kepercayaan dasar antar manusia. Bayangkan saja wajah paman yang bodoh dan menggemaskan saat malu, dan dia duduk patuh di bangku kecil. Lalu dengan tak henti-hentinya seperti sungai yang mengalir, ludahnya beterbangan. Itu akan menjadi pemandangan yang indah sekaligus kejam. Jadi, Song Suhang dengan hati-hati mengikuti si paman. Indera paman itu sangat kuat. Jika dia menatapnya terlalu lama, mungkin akan ketahuan. Jadi, dia harus berhati-hati saat mengikutinya. Bahkan tidak boleh menatapnya terlalu lama. Paman itu dengan cepat mengikuti aura, keturunan klan Su. Waktu itu di jalan Luoxin, dia diganggu oleh si penipu, dan kehilangan jejak keturunan klan Su. Kali ini tidak akan ada yang mengganggunya. Hari ini, dia pasti akan menangkap keturunan klan Su. Demikian paman itu mengaum dalam hatinya. Hari ini keberuntungannya sangat baik. Keturunan klan Su belum sempat menyembunyikan auranya. Paman itu mengikuti jejak aura tersebut, dan akhirnya berhenti di luar pintu ruang 570, blok 8B. Memang di sini. Kali ini, kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi, keturunan klan Su. Paman itu tiba-tiba merasa matanya mulai terasa panas. Lalu, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu. Tepat saat dia akan membuka pintu, pintu tiba-tiba dibuka. Apakah dia ketahuan? Paman itu kaget, dan buru-buru melompat mundur. Di dalam ruang perawatan, seorang perawat baru saja keluar, dan terkejut berat oleh paman yang melompat mundur. Apa-apaan? Jangan lompat-lompat di rumah sakit, sangat berbahaya. Perawat itu mengerutkan kening sambil menegur. Maaf, paman yang bodoh menggemaskan itu terus terang mengakui kesalahannya. Perhatikan, ini rumah sakit. Bagaimana kalau kamu tidak sengaja menabrak pasien gawat darurat? Perawat itu menegur paman sekali lagi. Baru setelah melihat paman itu mengakui kesalahannya, dia melepaskannya dan berbalik pergi. Paman yang bodoh menggemaskan itu menghela napas, dan menunggu perawat pergi cukup jauh. Lalu, diam-diam dia menyusup ke ruang sakit 570, dan membuka pintu untuk masuk. Tadi perawat membuka pintu saat pergi, dan pintu belum terkunci. Di dalam ruang sakit 570, seorang gadis muda terbaring di tempat tidur. Dia baru saja disuntik bius, dan seluruh tubuhnya lemah. Ketemu kamu. Paman itu mengeluarkan senyum garang, dan terlihat seperti serigala besar di Little Red Riding Hood. Siapa kamu? Gadis itu memandang paman yang masuk melalui pintu, dan berkata dingin.
Aku akhirnya menemukanmu, junior klan Su, Ahki. Paman itu menggigit giginya, dan mengaum rendah, wajahnya berubah. Apakah saudara paman itu di sini? Song Suhang melihat paman bodoh menggemaskan itu membuka pintu masuk ke ruang sakit, dan hatinya bergetar. Dia diam-diam mendekati ruang sakit. Namun, dia tidak masuk, dia ingin memastikan hubungan antara paman dan orang sakit di ruang itu, sebelum mengambil keputusan. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari ruang sakit. Kamu dan Ahki ada dendam. Ahki dari klan Su, dia terlalu jauh mengganggu orang. Paman itu menaikkan suaranya sambil menggigit giginya. 6 hari yang lalu, dia menerobos masuk ke Sekte Immortal Farmingku. Dia merebut harta sekte kami, buah ajaib Seven Sin, dan melukai berat 18 murid Sekte Immortal Farming. Memang benar Sekte Immortal Farming kami hanyalah sekte kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan klan Su kalian. Tapi Sekte Immortal Farming kami bukanlah orang lemah yang bisa diinjak-injak seenaknya. Meski harus mempertaruhkan segalanya, kami akan membuat klan Su kalian membayar harganya. 6 hari yang lalu, Ahki merebut harta sekte kalian. Dan bahkan melukai orang kalian. Gadis dingin itu mengerutkan kening. Dia tahu mengapa Ahki ingin mendapatkan buah ajaib Seven Sin. Itu seharusnya untuk mengobati lukanya dari Heavenly Tribulation, bukan? Tapi, paman ini mengatakan Ahki merebut harta sekte lain, dan bahkan melukai berat murid sekte lain, dia tidak begitu percaya. Gadis itu menghela napas tipis, lalu menjawab, meski aku percaya Ahki tidak akan melakukan hal seperti merebut harta sekte kalian. Tapi jika ternyata benar dilakukan oleh Ahki, aku akan membuat Ahki mengembalikan hartamu ke Sekte Immortal Farming. Semua kerugian yang diderita Sekte Immortal Farming, kami dari klan Su akan menggantinya. Bagaimana? Ahki dari klan Su. Song Suhang yang bersembunyi di luar merasa jantungnya berdebar. Ahki dari klan Su yang disebut paman itu, mungkinkah itu yang dari grup Nine Provinces No. 1? Jika kedua Ahki dari klan Su itu orang yang sama, lalu siapa gadis di ruang sakit ini? Dari nadanya, sepertinya dia kurang lebih tahu pergerakan Ahki dari klan Su. Aku benar-benar bodoh, itu Asilu dari klan Su. Song Suhang mengusap dahinya.